Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Ikhwatu iman di mana saja berada, bagi kaum muslimin yang disebut infak sudah tidak asing lagi, baik infak untuk dirinya, keluarga dan yang lain. Ada yang infak dengan tenaga, ada yang infak dengan harta, ada yang infak dengan ilmu. Malah kalaupun tidak bisa berinfak dengan harta, dengan ilmu, maka tahanlah diri dari kejahatan. Itu termasuk infak, termasuk sedekah. Infak dalam kaitan dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Ada infak yang ditentukan jumlahnya, waktunya. Ada juga yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Kebiasaan di kita sering menyebut infak yang tidak ditentukan jumlah dan waktu, artinya kapan saja, berapa saja jumlahnya, maka itu sering disebut sedekah. Sedangkan infak yang ditentukan jumlahnya, ada yang ditentukan waktunya, maka sering disebut zakat. Tetapi dalam Quran masing-masing saling menempati. Seperti zakat diungkapkan dengan kata sedekah, atau sedekah juga dengan kata infak dan lain sebagainya. Ikhwatu iman di mana saja berada. Adapun infak dalam arti zakat, itu sudah ditentukan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul. Siapa yang menjadi muzaki, apa saja macamnya dan mustahiknya, itu semuanya ditetapkan oleh Allah. Kalau kita melihat macam-macam zakat, ada zakat mal, zakat harta simpanan. Ada zakat huli, zakat perhiasan emas dan perak. Ada zakat tijarah, zakat niaga, usaha dagang. Ada zakat ziraah dari pertanian. Ada zakat fitrah. Ada zakat barang temuan dan juga barang tambang, dan ada juga zakat dari ternak. Semuanya, baik macamnya maupun persentasenya, juga sampai zakat yang ditetapkan waktunya, semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman di mana saja berada. Di Ramadan sekarang ini nampaknya sangat banyak yang perlu bantuan pangan. Lalu bagaimana solusi akan dilakukan? Masih banyak cara, jalan.
Seperti saya tadi sebutkan, ada infak yang tidak ditentukan waktunya dan jumlahnya, kapan saja silakan untuk berinfak, diberikan kepada yang membutuhkan. Karena bagi seorang muslim, ia tidak akan mengeluarkan harta hanya terikat oleh zakat fitrah saja. Selain zakat ada sedekah. Bagi muslim tidak akan meninggalkan kebaikan itu, karena didasari dengan keyakinan bahwa mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka dari situ akan melahirkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam kamus dinyatakan, yang disebut zakat adalah an-numu, yang tumbuh, al-hasilu an barokatillah, yang hasil dari berkah dari Allah. Sedangkan yang disebut barokah adalah subutul khairil ilahiyyi bisyai, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Bukan dari sisi jumlah, bisa jadi jumlah kekayaan sedikit tapi banyak barokahnya. Bisa jadi jumlahnya banyak tapi sedikit barokahnya, malah rugi jika hasilnya besar tetapi hilang barokah, hilang kebaikan dari Allah. Malah seringkali terjadi di kita, hanya rebutan uang yang tidak seberapa, rebutan lahan perkebunan, rebutan lahan parkir, terjadi perang antar kelompok. Jelas kehilangan barokah. Tetapi orang-orang yang dapat barokah dari Allah, insya Allah akan melahirkan ketentraman dan ketenangan. Ya, usaha yang barokah yaitu usahanya yang tidak melanggar aturan Allah, menghasilkan hasil yang halal, tidak yang haram, diolah dengan cara halal, kemudian dimakan bersama. Maka insya Allah di situ barokah Allah terus akan meliputinya, menyertainya. Subutul khairil ilahiyyi bisyai. Di antaranya harta yang barokah adalah harta yang cara mengusahakannya dengan cara yang halal, zat hartanya yang halal, dan dikeluarkan juga pada jalan yang halal yang benar. Maka Islam telah membuka jalan-jalan untuk mendapatkan barokah itu, baik melalui nafkah, infak kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada saudara, kepada orang tua, itu dalam Quran itu. Maka dengan keluarnya harta itu, dia dapatkan kebaikan. Artinya harta keluar itu melahirkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jumlahnya banyak, sesuap saja yang dimakan oleh anak atau istri dari hasil usaha yang halal, zatnya yang halal, maka itu melahirkan kebaikan. Jadi untuk melahirkan kebaikan itu sudah dibuka jalannya bagi umat Islam, tinggal melaksanakan. Ayat-ayatnya jelas dalam bentuk perintah, wa'anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kamu berinfak pada jalan Allah. Dan juga ayat-ayat yang bentuknya khabariyah, walladzina hum
lizakati failun, orang-orang yang melakukan zakat atau zakat yang mereka kerjakan, dan juga ayat-ayat lain. Dan hendaklah sifat bakhil ini disingkirkan. Seringkali orang tidak jadi zakat padahal sudah tahu bahwa itu wajib. Kenapa? Karena dihinggapi penyakit bakhil. Malah ada yang lebih berat penyakitnya, yaitu sukun. Sukun itu lebih berat dari bakhil. Kalau bakhil, orang tidak mau memberi, tapi tidak ada niat untuk merusak orang lain. Tapi sukun lebih berat dari itu. Ia tidak mau memberi kepada yang lain dan disertai dengan niat merusak orang yang punya harta atau yang punya rezeki yang lebih atau yang mendapatkan sesuatu yang lebih dari diri. Ikhwatu iman rahimahullah. Kita kembali. Jadi ada zakat huli. Zakat huli itu zakat perhiasan emas dan perak, baik berupa kalung, gelang, cincin. Sebelum dipakai maka keluarkanlah zakat 2,5% ketika terjadi perpindahan hak milik. Apakah perpindahan hak miliknya dengan cara jual beli atau membeli, atau waris atau hadiah dan lainnya? Ketika terjadi perpindahan hak milik perhiasan emas atau perak, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya 2,5% sekali saja. Maka sepanjang menggunakannya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat lagi. Tetapi andaikan perhiasan kalung umpamanya diberikan oleh seseorang kepada yang lain, maka yang menerima itu harus mengeluarkan zakat 2,5% karena terjadi perpindahan hak milik. Kemudian ada zakat tijarah, usaha dagang, 2,5% dari barang yang akan dijual. Yang lebih mudah menghitung dari modal 2,5%. Bisa jika belanja hari ini atau jualan hari ini, zakatnya hari ini. Atau zakatnya besok, zakatnya lusa dikumpulkan, bisa. Kalau zakat tijarah. Tetapi ada dorongan, hendaklah bersegera melakukan kebaikan. Sebab jika ditangguhkan, siapa tahu umur kita tidak akan sampai esok. Kemudian ada zakat zira'ah, tanaman, baik padi atau tanaman lainnya, dikeluarkan 10% jika disiram oleh alam, hujan. Jika disiram menggunakan tenaga manusia, maka zakatnya 5%. Dan ada nisab, itu pun apabila hasilnya tidak kurang dari 5 wasak. Ada yang menyatakan minimal 600 kilo, ada yang menghitung 680 kilo. Kalau kita ambil api, minimal 600 kilo hasilnya wajib zakat. Jika kurang maka tidak wajib zakat. Tapi untuk bersedekah silakan dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Kapan mengeluarkan zakat zira'ah? Dalam Quran disebutkan yauma hasadi, pada hari memanen. Kemudian juga ada zakat ternak dan lainnya. Pada bulan Ramadan ada ketentuan zakat, yaitu zakat badan yang dikeluarkan oleh setiap badan. Walaupun anak kecil
maka tentu yang bertanggung jawab kepada anak itu harus dikeluarkan zakatnya, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika sudah hidup, wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut zakat fitrah. 1 sok dari makanan atau kurang lebih 2,5 kilo, baik beras, ada yang gandum, ada yang kurma, silahkan. Dan juga boleh diganti dengan nilai, dengan timah. Umpamanya beras 1 kilo 10.000, 2,5 kilo berarti 25.000. Boleh diganti dengan nilai 25.000 rupiah. Bukan zakat dengan uang, dengan makanan senilai 25.000 rupiah. Boleh zakat dengan nilai. Terserah nilainya berapa. Mungkin ada yang 2,5 kilo 30, ada yang 25, terserah. Tetapi usahakanlah zakat fitrah dengan beras yang bagus. Bagaimana kalau yang miskin juga kan wajib mengeluarkan zakat? Satu keluarga ada 10 orang, tapi dia miskin. Kalau dipaksakan, tidak mungkin bisa membayar 10 jiwa, tapi paling-paling hanya bisa membayar 5 orang saja dari jumlah 10. Maka lakukan saja. Kaitan dengan harta maliyahnya, walaupun tidak untuk 10 sok, tetapi hanya bisa 5 atau untuk 5 jiwa saja, bisa dikeluarkan saja. Maka di sini berlaku kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Zakat fitrah adalah kewajiban yang ditentukan jumlahnya 1 sok per badan dan ditentukan waktunya, yaitu yaumal fitri, pada hari Id itu 1 Syawal, dimulai dari terbit fajar sampai salat Id. Ketika dikeluarkan sebelum sehari, 2 hari, seminggu sebelumnya, atau setelah sholat Id, maka keluar dari waktu yang ditetapkan sebagai zakat fitrah. Karena sebelum waktunya belum menjadi zakat fitrah, baru titipan boleh. Pada saatnya waktunya dari terbit fajar subuh tanggal 1 Syawal sampai sholat Id, itulah status zakat fitrah. Jika sudah selesai salat, sudah bukan zakat fitrah lagi. Itu termasuk sedekah biasa saja. Begitu juga sebelum waktu. Bagaimana dengan kaitan kebutuhan sekarang ini? Saya tadi sampaikan justru di sini umat Islam itu mesti dermawan. Yakinlah apa yang dikeluarkan ada nilai di sisi Allah. Yakinlah apa yang dikeluarkan itu menjadi barokah jika sesuai dengan aturan Allah. Bukan zakat saja, bisa berinfak atau istilah lain bersedekah dengan jumlah yang tidak ditentukan. Silakan mau dengan tenaganya, mau dengan hartanya, mau dengan ilmunya, berapa saja, kapan saja, jalan yang disebut infak terus jalan. Jadi infak di luar zakat fitrah berjalan, kebaikan bertambah, sedekah terus berjalan, kebaikan bertambah, zakat fitrah juga tetap berjalan pada waktunya, yaumul fitri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelapangan rizki, keluasan rizki, sehingga kita bisa bersedekah sebelum waktu tanggal 1
dan kita bisa melaksanakan zakat fitrah, dan semuanya itu tumbuh dari barokah Allah. Dan untuk terakhir, apa yang kita berikan bukanlah nilai duniawi semata-mata yang kita harapkan, tapi nilai-nilai ukhrawi. Kita yakin bahwa di Allah ada pahala yang lebih besar daripada harta yang kita keluarkan. Bagaikan biji yang ditanam terus oleh Allah, pasti jadi, pasti berbuah, pasti berhasil. Sementara jika diserahkan kepada manusia, ada pada tangan manusia, belum tentu jadi. Walaupun jadi, hasilnya tidak akan memuaskan. Walaupun memuaskan, tentu tidak akan abadi. Tetapi di Allah pasti jadi, pasti berbuah, memuaskan, dan abadi. Sekali lagi, semoga kita bisa berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini, dan juga bisa melaksanakan zakat fitrah nanti pada saatnya, yaitu 1 Syawal. Mustahiknya sudah jelas ditetapkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi